Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama, dan kemerdekaan beragama telah dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, seringkali kita masih melihat tindakan-tindakan kekerasan yang dibalut dengan agama sehingga menciptakan keadaan yang kurang ideal. Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada pencegahan yang representatif, maka dikhawatirkan bisa menjadi pandemi intoleransi. Artinya, kondisi di mana struktur sosial yang ada tidak dapat mengurangi dan menjadi peredam dalam sebuah ketegangan yang ada di masyarakat. Nilai dan norma tidak mampu menjadi pijakan hidup karena begitu cepat dan besarnya wabah tindakan intoleransi yang sering terjadi di berbagai daerah. Dengan kata lain, seperti apa yang dikemukakan oleh seorang sosiolog Emil Durkheim, bahwa hukum ataupun nilai dan norma dalam masyarakat mengalami kekacauan, suatu kondisi sosial yang ditandai dengan runtuhnya norma-norma yang mengatur interaksi sosial. Dalam hal ini, kehidupan masyarakat berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Dengan landasan tersebut, kemudian muncullah wacana taktis tentang moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran demi Indonesia yang berkemajuan. Moderasi beragama bukanlah hal yang absurd yang tidak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama, serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan. Pertama, komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya. Kedua, toleransi. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Ketiga, anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan landasan pokok-pokok ajaran agama. Selain itu, dialog antar umat beragama juga harus menjadi wacana sosiologis yang dimasifkan dengan menempatkan doktrin keagamaan sebagai dasar pengembangan pemuliaan kemanusiaan.